إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ini suara dalam. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji salah satu risalah yang begitu bermanfaat yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan saya telah katakan bahwasanya risalah ini telah diterima oleh para ulama dan mereka meriwayatkannya di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah, juga oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Manaqibu Al-Imam Ahmad, dan juga oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Jala'ul Ainain, dan para ulama yang lainnya menunjukkan bahwasanya apa yang kita kaji dari ucapan-ucapan Imam Ahmad dalam risalah ini benar-benar datangnya dari Imam Ahmad Ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara sunnah atau akidah yang wajib untuk diimani dan diyakini adalah beriman kepada takdir, entah itu takdir yang baik maupun yang buruk. Antum bisa lihat di sana dikatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir, entah itu yang baik maupun yang buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat-tasdiqu bil ahadithi fihi, wat-tasdiqu dan membenarkan bil ahadithi fihi, hadis-hadis yang datang dalam masalah takdir, wal imanu biha dan mengimaninya. La yuqalu lima, tidak boleh kita mengatakan lima kenapa, wala kaifa dan tidak boleh juga kita mengatakan bagaimana. Innama huwa at-tasdiq wal iman biha, akan tetapi kewajiban kita hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Jadi al-iman kepada takdir telah kita sebutkan tingkatan-tingkatannya atau rukun-rukun iman terhadap takdir. Kita katakan kemarin ada 4. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kitabah, catatan, yang ketiga adalah masyiah, kehendak, dan yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari 4 rukun tersebut. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya la yuqalu lima, tidak boleh kita mengatakan mengapa. Kata para ulama, yang dimaksud dengan pertanyaan mengapa tidak boleh adalah pertanyaan atau menanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan si fulan kaya sedangkan menjadikan si allan miskin. Kita tidak boleh mengatakan mengapa Allah menjadikan dia kaya sedangkan menjadikan si ini miskin. Mengapa Allah memberikan saya penyakit sedangkan memberikan si fulan kesehatan. Ini tidak boleh. Kata para ulama, pertanyaan mengapa ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditanyakan. Karena pada hari kiamat yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah kita, bukan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23, Allah mengatakan
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, akan tetapi mereka manusia ini yang akan ditanya. Jadi tidak perlu bertanya, kenapa Allah memberikan sipulan kesehatan sedangkan saya diberikan penyakit oleh Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dihapus dari benak kita. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, takdir Allah itu berkisar antara keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari dua hal ini. Segala yang terjadi di alam semesta ini atau takdir Allah Subhanahu wa taala, entah dia baik maupun buruk, itu berdasarkan keadilan Allah dan berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan si fulan kekayaan dan memberikan si alan kemiskinan, maka Allah adil. Tidak boleh kita mengatakan Allah tidak adil. Allah adil. Ya. Kemudian juga itu berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik sesuatu yang terjadi, dan terkadang hikmah tersebut kita mengetahuinya dan terkadang pula kita tidak mengetahuinya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya ada sebagian orang yang kaya, apabila mereka dijadikan miskin oleh Allah maka mereka akan kufur. Ada juga orang yang ditakdirkan miskin oleh Allah, apabila mereka dijadikan kaya mereka pun akan kufur. Antum lihat Qarun zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dikatakan di dalam kisah Qarun bahwasanya dia dahulunya adalah orang miskin. Akan tetapi ketika dia miskin, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering mengikuti Nabi Musa. Suatu ketika dia capek dengan kemiskinan, dia minta kepada Nabi Musa agar didoakan supaya Allah memberikannya kekayaan. Dan doa seorang nabi adalah mustajab. Akhirnya Qarun diberikan kekayaan, tetapi antum lihat, justru kekayaan itu yang menyebabkan ia ditenggelamkan ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah menjadi kaya, bahkan tidak ada yang kaya melebihi kayanya Qarun. Sampai-sampai Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas, gembok yang menjadi gembok tempat penyimpanan hartanya Qarun, itu kalau dikumpulkan saking banyaknya, itu harus dipikul oleh 10 orang. Saking banyaknya harta Qarun. Ketika dimintai untuk dikeluarkan hak dari hak-hak Allah yang terdapat di dalam harta Qarun, Qarun dengan sombong mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mengumpulkan seluruh harta ini karena kecerdasanku, semata-mata karena kecerdasanku. Jadi semua yang terjadi ini ada hikmahnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Akan tetapi kita sebagai manusia, biasanya pandangan kita itu pendek. Kita selalu melihat apa yang di depan. Dan itu juga disebabkan karena akal kita yang terbatas, sehingga pandangan kita sering sekali keliru. Ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, kita merasa bahwasanya kita ini tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan manusia ini apabila rezeki mereka disempitkan oleh Allah, mereka mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Ketika mereka diberikan cobaan, mereka mengatakan Allah menghina aku. Akan tetapi ketika mereka diberikan kenikmatan, mereka mengatakan fayaqulu Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan aku. Padahal belum tentu orang yang mendapatkan nikmat itu sedang dimuliakan oleh Allah, belum tentu. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan riwayat ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ra'aita Allah an'ama 'ala 'abdin ma ahabba wa huwa yu'sihi, apabila engkau melihat Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, apa yang diinginkan oleh hamba tersebut pasti ia dapatkan.
wa huwa yu'sihi, padahal si hamba tersebut senantiasa berbuat maksiat. Ada orang yang seperti itu, ya. Dia senantiasa siang dan malam berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi apa yang ia inginkan ia dapatkan. Dia menginginkan kekayaan, dia kaya. Dia bisnis ini lancar semuanya. Dia menanam ini semuanya subur, padahal ia berbuat maksiat. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah berikan dia kenikmatan di dunia sehingga ia semakin terlena, nanti pada hari kiamat ia akan diberikan azab yang pedih. Ya. Jadi kita biasanya sebagai manusia memiliki sudut pandang atau tolak ukur yang keliru. Ketika kita melihat orang diberikan nikmat, kita mengatakan sungguh berbahagianya orang tersebut, sungguh begitu dimuliakannya orang tersebut, padahal belum tentu suatu nikmat menjadi tanda kemuliaan seseorang. Sebaliknya, belum tentu suatu musibah menjadi tanda kehinaan seseorang. Justru Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, beliau mengatakan, dahulu para ulama salaf apabila mereka tidak mendapatkan cobaan, apabila mereka tidak mendapatkan ujian, justru mereka merasa gelisah. Kenapa? Karena mereka khawatir kenikmatan yang mereka dapatkan itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulu para ulama salaf. Mereka gelisah manakala mereka hidup mereka itu anteng-anteng saja, aman-aman saja, tidak pernah mendapatkan cobaan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Dan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan wala ghammin. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasab, entah itu rasa lelah yang menimpanya, wa wasabin, entah itu penyakit, wa hammin, entah itu rasa kesedihan gundah gulana, wa adhan, atau entah itu suatu gangguan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah jadikan ujian yang Allah berikan tersebut sebagai penebus atas dosa-dosanya. Ya. Ini hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa. Di dalam lafaz yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Kecuali Allah jadikan ujian tersebut sebagai penghancur dosa-dosanya dan sebagai pelebur kesalahan-kesalahannya, serta sebagai yang menggugurkan dosa-dosanya, bagaikan pohon kayu yang menggugurkan dedaunannya. Hikmah yang luar biasa. Oleh karena itu pantaslah dahulu para ulama salaf apabila mereka mendapatkan cobaan, mereka tidak hanya ridha kepada cobaan tersebut, akan tetapi mereka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui di balik cobaan tersebut ada hikmah besar yang menanti. Seperti hadis yang saya sampaikan kemarin, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah apabila mendapatkan sesuatu yang beliau sukai yaitu nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akan tetapi apabila beliau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai, artinya musibah, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Subhanallah. Jadi ini dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini mengatakan la yuqalu lima, tidak perlu kita mengatakan mengapa. Wala kaifa, dan tidak boleh juga kita mengatakan kaifa, bagaimana.
Pertanyaan kaifa ini bagaimana, ini tidak berkaitan dengan takdir, akan tetapi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi pertanyaan 5, mengapa ini berkaitan dengan takdir? Mengapa Allah memberikan ini? Mengapa Allah menjadikan ini? Mengapa Allah, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan takdir. Adapun pertanyaan kaifa, bagaimana, ini berkaitan dengan sifat Allah. Artinya ketika ada ayat di dalam Al-Quran atau ketika ada hadis dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah, seperti Allah memiliki mata, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki betis, dan seterusnya, tidak boleh kita menanyakan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk betis Allah. Ini pertanyaan yang tidak boleh. Bahkan pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani di dalam kitabnya Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah, bahwasanya suatu ketika Imam Malik didatangi oleh salah seorang, atau pernah ditanya oleh salah seorang di majelis beliau. Ketika beliau sedang bermajelis, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya. Orang tersebut mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, sebagaimana firman Allah di dalam surat Thaha. Fa kaifa istawa? Dia bertanya, dan bagaimana cara Allah bersemayam? Nah, bagaimana cara Allah bersemayam? Dikatakan di dalam riwayat tersebut, Imam Malik, wajah beliau langsung berubah menjadi merah. Kemudian beliau menundukkan kepala, saking beratnya pertanyaan ini. Karena beliau mengetahui pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat dahulu ketika mendengarkan Rasul alaihi salatu wassalam membacakan kepada mereka ayat-ayat tentang sifat, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya ada di antara mereka yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana begini, bagaimana begini?" Tidak ada. Makanya ketika mendengar pertanyaan ini, Imam Malik, wajah beliau langsung berubah merah. Kemudian beliau menundukkan kepala karena beratnya pertanyaan ini. Kemudian Imam Malik mengangkat kepala sambil mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah." Al-istiwa'u ma'lum. Yang dinamakan istawa di dalam bahasa Arab itu semua orang Arab tahu artinya, yaitu bersemayam. Semua orang yang paham bahasa Arab, kata Imam Malik, istiwa atau istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu paham arti istawa. Wal kaifu majhul, akan tetapi bagaimana kaifiat atau caranya majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, akan tetapi meskipun tidak ada yang tahu, al imanu bihi wajib, mengimaninya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik mengatakan, keluarkan orang tersebut dari majelisku karena dia adalah pelaku bid'ah. Jadi ini dia. Jadi tidak boleh bertanya tentang bagaimana di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup imani. Cukup imani, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf ketika mereka mendapatkan ayat atau hadis tentang sifat, mereka mengatakan amirruha kama ja'at, terima dia sebagaimana datangnya. Terima dia sebagaimana datangnya, tidak boleh ditakwil. Ya. Beliau mengatakan innama huwa at-tasdiq wal iman biha, akan tetapi kewajiban kita adalah membenarkannya dan mengimaninya. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ, dan barang siapa yang tidak mengetahui tafsiran suatu hadis, وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ, serta belum sampai akalnya untuk memahami tafsiran hadis tersebut, فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ, maka cukuplah, tidak perlu dipaksakan. فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ, akan tetapi kewajibannya adalah beriman. Wattaslimu lahu, dan menerima hadis tersebut sebagaimana datangnya. Mithlu hadis as-sadiqil masduq, di antara contohnya adalah hadis as-sadiqul masduq, hadisnya Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis as-sadiqul masduq, hadis tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Hadis yang saya sampaikan kemarin,
bahwasanya 40 hari manusia di dalam perut ibunya dalam keadaan air mani, kemudian 40 hari berikutnya dalam keadaan segumpal darah, 40 hari berikutnya dalam keadaan sekerat daging atau segumpal daging, kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh, ya, baru ditiupkan ruh. Nah, hadis-hadis seperti ini seandainya tidak sampai kita mencernanya, artinya akal kita tidak mampu mencernanya, maka jangan ditakwil-takwil, cukup terima dan imani, ya. Dan ini salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi tidak pernah belajar tentang ilmu biologi. Bahkan Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi sebelum ilmu pengetahuan disingkap oleh para ilmuwan, sudah lebih dahulu Nabi alaihi salatu wasallam mengetahuinya. Makanya pada tahun kemarin ada salah seorang syekh datang ke kampus kami di Libya. Dan beliau, saya lupa nama beliau. Beliau adalah salah seorang ketua di Lajnah I'jazil Quran wal Hadith, yaitu badan yang suka meneliti keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan beliau sudah keliling dunia. Sudah berkeliling. Beliau mempromosikan, dalam artian mendakwahkan kebenaran Al-Quran. Karena kebanyakan yang terdapat di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan sains, dengan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Adapun yang tidak sesuai, maka yang salah adalah sainsnya, ilmu teknologinya. Jangan salahkan Al-Qurannya, ya. Jangan salahkan Al-Qurannya. Beliau katakan ketika beliau pergi ke Amerika pada saat itu, berkaitan dengan hadis As-Shadiqul Masduq, penciptaan manusia ini, ada salah seorang dokter, kata beliau, dia mengatakan, wahai Syekh, karena dia seorang muslim tentunya, wahai Syekh, sesungguhnya ilmu pengetahuan sekarang sudah semakin canggih. Kami sudah berhasil, katanya dengan bangga dia mengatakan seperti itu. Kami di Amerika sudah berhasil menyingkap tentang penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ternyata manusia itu dalam 40 hari itu dalam keadaan air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi darah. Kemudian 40 hari berikutnya baru berubah dia menjadi daging. Nah, setelah itu baru dia bergerak, katanya. Artinya sudah ditiupkan ruh. Baru dia bergerak. Kata syekh tersebut, sesungguhnya sebelum kalian menemukannya, Nabi kami dari dahulu, semenjak 1400 tahun yang lalu sudah mengetahuinya. Dia mengatakan, mana buktimu? Kemudian dibawakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian diminta penerjemah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Langsung dokter tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Jadi Al-Quran dan Hadis tidak mungkin bertentangan dengan sains, kalau memang sains itu benar. Tapi kalau misalnya bertentangan, maka yang salah kita tuduh adalah sainsnya, ya. Jadi ini dia. Seandainya hadis seperti ini tentang penciptaan manusia belum terjangkau oleh akal pikiran kita, maka sudah, jangan dipaksakan, cukup imani dan terima. Kemudian beliau mengatakan, wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar. Begitu pula hadis-hadis tentang masalah takdir, seandainya belum mampu masuk ke dalam pikiran kita, maka sudah terima saja. Wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha. Begitu pula hadis-hadis tentang ru'yah, yaitu melihat Allah pada hari kiamat kelak. Melihat Allah pada hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman akan mendapatkan salah satu nikmat yang sangat besar, yaitu melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seandainya hadis-hadis seperti ini tidak mampu kita cerna, maka terima saja. Terima saja, ya. Akan tetapi sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan, yang menetapkan bahwasanya kaum mukminin nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan dari Allah, yaitu mereka diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah di ayat yang ke-22 dan ke-23, Allah mengatakan, wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ada wajah-wajah pada hari kiamat yang nadhirah, berseri-seri. Mereka bergembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena mereka berhasil memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga
Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Afwan, dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bujali. Jarir bin Abdullah Al-Bujali dia mengatakan, "Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami pernah duduk-duduk bersama Rasul alaihi salatu wasallam. "Idz nazara ila al-qamari lailatal badr." Kebetulan pada malam itu ketika kami duduk, pada malam itu adalah malam purnama. Maka Rasul alaihi salatu wasallam melihat bulan. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ini bukanlah Rasul alaihi salatu wasallam menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wasallam menyamakan bagaimana cara kita melihat Allah dengan cara kita melihat bulan pada saat itu. Apa buktinya? Lanjutan dari hadis tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tudammuna fi ru'yatihi." Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ketika kita melihat bulan tidak ada yang berdesak-desakan. Bulan yang ada di Bengkong Nusantara ini ada juga di Batu Haji, ada juga di Tiban. Jadi tidak perlu berdesak-desakan. Begitu pula tatkala kita melihat Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar ini, memberikan kita kesempatan untuk melihat wajahnya, itu tidak ada berdesak-desakan. Ya. Jadi jelas sekali dalam hadis ini mengatakan, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha faf'alu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, seandainya kalian bisa menjaga 2 salat saja. Bukan berarti salat yang 5 waktu sisanya itu tidak dijaga, akan tetapi jaga yang 2 ini dengan penjagaan yang lebih besar. Yaitu apa? Salat sebelum terbitnya fajar, maksudnya adalah sebelumnya terbitnya matahari, maksudnya salat subuh kata para ulama. Dan solat sebelum tenggelamnya matahari, maksudnya solat asar, maka jagalah ia. Para ulama mengatakan kenapa Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan hadis tentang melihat Allah dengan anjuran untuk menjaga 2 solat ini, karena barang siapa yang menjaga solat subuh dan solat asar, maka ini adalah salah satu sebab untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali hadis dan ayat tadi bahwasanya kaum mukminin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika menafsirkan ayat yang berbunyi lilladzina amanul husna wa ziyadah, orang-orang yang beriman akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan juga mereka akan mendapatkan tambahan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling besar. Bahkan semua nikmat surga apabila dibandingkan dengan nikmat melihat wajah Allah tidak ada artinya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allah tabaraka wa ta'ala." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan suatu, aku akan berikan kepada kalian. Apa kata penduduk surga? "Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana?" Wahai Tuhan kami, bukankah Engkau telah menjadikan wajah-wajah kami bersinar? "Alam tudkhilnal jannah?" Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? "Alam tunjina minan nar?" Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka yang penuh dengan siksaan? Apalagi yang kami inginkan ya Allah? Sudah cukup ini. Fayakshifullahul hijab. Maka Allah pun langsung melepas atau menyibak tabir yang menghalangi antara mereka dengan wajah Allah. Ketika mereka melihat Allah, falam yu'tu syai'an ahabba ilaihim min wajhi rabbihim. Maka mereka merasakan tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Makanya Al-Imam
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, ketika beliau menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya yang menutup hati mereka itu adalah dosa. Orang-orang kafir ini yang menutup hati mereka itu adalah dosa, sehingga mereka tidak bisa merasakan kelezatan iman. Dan nanti pada hari kiamat mata-mata mereka akan ditutup oleh Allah sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, orang kafir itu seandainya mereka tidak disiksa oleh neraka, cukuplah dua azab ini, dua siksaan ini sudah cukup bagi mereka. Yaitu di dunia hati mereka dihalangi sehingga mereka tidak bisa merasakan manisnya iman. Begitu pula pada hari kiamat mata mereka dihalangi sehingga mereka tidak bisa merasakan nikmatnya memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melihat wajahnya yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, wa in nabat 'anil asma' wastawhasha minha al-mustami'. Meskipun hadis-hadis ini terasa aneh, terdengar di telinga terasa aneh, itu wajib diimani. Wa innama 'alaihi al-imanu biha, akan tetapi yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Antum perhatikan, Imam Ahmad di sini sering sekali mengulangi perkataan yang sama. Beliau mengatakan yang wajib bagi kita adalah beriman, yang wajib bagi kita adalah beriman. Karena masalah ini biasanya orang suka mengandalkan akal. Apalagi orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia filsafat, maka mereka akan mengedepankan akal. Sehingga mereka mengatakan ini tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Sehingga mereka pun menolak hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang tidak terjangkau oleh akal mereka. Makanya di sini Imam Ahmad sering sekali mengulangi mengatakan, wa innama alaina al-iman wa tasdiq. Kewajiban kita adalah beriman dan membenarkan. Kewajiban kita adalah beriman dan membenarkan. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan jangan sampai dia menolak dari hadis-hadis atau dalil-dalil tersebut meskipun hanya satu huruf, jangan. Karena sepakat para ulama mengatakan barang siapa yang menolak satu ayat atau satu huruf dari Al-Quran atau satu huruf dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih, dia tidak mau menerimanya, maka dia kufur, keluar dari agama Islam. Ini secara umum, akan tetapi secara individu tidak bisa kita mengkafirkan orang, ya. Wa ghairiha min al-ahadits al-ma'thurati 'an al-thiqat. Begitu pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari as-thiqat, para perawi-perawi yang terpercaya, meskipun tidak masuk kepada akal kita, maka kita wajib untuk menerimanya dan meyakininya serta mengimaninya. Wa alla yukhasima ahadan wa la yunazirahu wa la yata'allama al-jidal, dan jangan sampai dia bertikai, berdebat serta mempelajari debat-debat kusir di dalam masalah ini. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha, karena sesungguhnya berdebat di dalam masalah takdir, di dalam masalah ru'yah melihat Allah nanti pada hari kiamat, wal Qur'an di dalam masalah Qur'an, wa ghairiha minas sunan, dan masalah-masalah yang lainnya di dalam masalah pokok-pokok akidah, makruhun, dibenci, wa manhiyun anhu, dan dilarang. Antum perhatikan, di sini beliau mengatakan makruh. Di sini beliau mengatakan makruh. Kata para ulama, dahulu para salaf, mereka sering sekali mengatakan makruh di dalam masalah yang haram. Jadi dahulu para ulama salaf, apabila mereka mengatakan makruh, yang dimaksud adalah haram. Yang dimaksud adalah haram. Suatu contoh, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, ketika beliau membawakan riwayat-riwayat yang sangat banyak tentang haramnya salat menghadap kubur dan salat di masjid yang dibangun di atas kubur atau salat di masjid yang di sekitarnya ada kubur, beliau bawakan banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian Allah melaknat, dan seterusnya. Banyak sekali riwayat. Kemudian beliau membawakan riwayat atau ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya salat menghadap kubur atau salat di masjid yang dibangun di atas kubur hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jangan antum artikan makruh di sini kalau dilakukan
Tidak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Artinya tidak apa-apa kita lakukan. Jangan, kata Al-Imam Al-Albani, yang dimaksud dengan karahah, makruh dalam ucapan Imam Syafi'i di sini adalah haram. Karena dahulu para ulama salaf apabila mereka mengatakan makruh, maka biasanya yang mereka maksud dengan makruh adalah perkara haram. Begitu pula dengan Al-Imam Ahmad di sini. Beliau mengatakan bahwasanya jidal dalam masalah-masalah yang seperti ini, masalah-masalah akidah yang sudah jelas, yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, makruhun. Ini adalah makruh, dibenci. Dan yang menunjukkan juga bahwasanya makruh itu berarti haram adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra. Ketika Allah menyebutkan tentang dosa zina, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa membunuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa mengatakan suatu ucapan di dalam agama tanpa dasar ilmu, di akhir ayat Allah mengatakan wa kana dzalika 'inda rabbika makruha, dan semua itu adalah makruh di sisi Tuhanmu. Bukan berarti berzina itu kalau dilakukan maka tidak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jangan. Maksudnya makruh di sini adalah haram. Ya. Jelas? Baik. Beliau mengatakan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Orang yang suka berdebat di dalam masalah akidah yang sudah jelas, yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, yang justru kalau diperdebatkan akan menimbulkan keraguan di dalam hati orang yang melakukan perdebatan tersebut. Beliau mengatakan orang yang suka berdebat seperti itu, meskipun seandainya pendapatnya itu sesuai dengan sunnah, la yakunu min ahli sunnah, dia hakikatnya bukanlah ahli sunnah yang sejati. Hatta yada'al jidal wa yusallima. Kapan dia menjadi ahli sunnah yang sejati? Sampai dia meninggalkan perdebatan, wa yusallim, dan dia menerima hadis-hadis tersebut, dan dia menerima ayat-ayat tersebut, wa yu'mina bil athar, dan beriman kepadanya. Ya. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan tentang masalah dibencinya perdebatan. Di sini saya akan bacakan ya beberapa ucapan supaya kita semakin mantap. Apalagi kita, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, kita ini adalah para penuntut ilmu yang pemula. Jadi jangan sibukkan diri dengan berdebat yang nantinya antum sudah yakin, justru setelah berdebat malah menjadi ragu. Saya akan bacakan beberapa ucapan para imam terdahulu tentang masalah perdebatan dalam agama ini dicela. Dikatakan oleh Al-Imam Muawiyah bin Qurrah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Jurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, beliau mengatakan al-khusumatu fid din tuhbitul a'mal. Perdebatan-perdebatan kusir di dalam masalah agama, pokok-pokok akidah, tuhbitul a'mal, bisa membatalkan amal perbuatan seseorang. Apa maksudnya? Kata para ulama, artinya kalau dia suka berdebat, kemudian dia ragu, kemudian itu menyebabkan dia kufur, maka otomatis amal perbuatannya akan terhapus dan hancur. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan ittafaqa ulama'us salaf min ahli sunnah. Telah sepakat para ulama salaf, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, ala nahyi anil jidal, untuk melarang dari perdebatan. Sepakat. Ya. Sepakat mereka. Dan banyak sekali ucapan-ucapan yang lain, akan tapi kita cukupkan dengan dua ucapan ini karena waktu. Intinya ikhwani fiddin, sudah pelajari saja yang benar ini, pelajari saja. Jangan sibukkan diri dengan mendengarkan syubhat, kemudian nanti datang ke majelis yang menjadi pertanyaannya ketika ustadznya mengatakan apakah ada pertanyaan, angkat tangan, ustadz bagaimana cara membantah si fulan, ustadz bagaimana cara membantah si fulan. Siapa kita ya? Kita ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, sekali lagi saya ulangi ucapan ini, kita ini tuwailibul ilmi, bukan penuntut ilmu, akan tetapi setengah dari penuntut ilmu. Jadi jangan kita sombong ya, sehingga kita merasa bangga, kemudian dengan angkuhnya kita mendatangi majelis-majelis para pelaku bid'ah, mendengarkan syubhat mereka. Akhirnya keluarnya bukannya semakin membenci bid'ah, akan tetapi ternyata dia benar juga nih, masuk akal ini. Yang tadinya sudah mantap di atas sunnah, akhirnya
dia pun membenci sunnah. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan pada poin berikutnya, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Wa la yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq, dan jangan sampai salah seorang di antara kalian gentar, merasa lemah untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Dan ini dia sebab beliau mengumpulkan usul sunnah itu, karena ujian yang beliau dapatkan pada saat itu, yaitu ujian disiksa oleh penguasa pada saat itu gara-gara beliau tidak mau mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Qala fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu, karena sesungguhnya kalamullah, ucapan Allah itu laysa biba'inin minhu, tidak bisa lepas dari Allah, karena itu sifat Allah. Tidak bisa lepas dari Allah, karena itu sifat Allah. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan yang namanya sifat Allah itu tidak ada yang namanya makhluk. Yang namanya sifat Allah itu pasti bukan makhluk. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Dan seandainya ada salah seorang di kalangan kaum musyrikin istajaraka, meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka berikanlah ia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, agar ia bisa mendengar kalam Allah, agar ia bisa mendengar kalam Allah. Jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Dan saya sering katakan bahwasanya orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ini bukan masalah enteng, tapi ini masalah besar. Karena ketika kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka yang namanya makhluk tidak bisa lepas dari kesalahan. Maka Al-Qur'an ini tidak bisa lepas dari kesalahan kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Makanya kemarin Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, beliau menuliskan berita tentang ucapan ulil absar. Dia mengatakan ulil absar mengatakan 90% dari Al-Quran ini adalah hasil karangan. Hasil karangan. Yang namanya karangan bisa benar bisa salah. Ini ulil absar sudah mengatakan 90%. 10% saja yang benar, yang pasti kebenarannya. Adapun yang 90% masih dipertanyakan, bisa benar bisa salah. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan antum mengatakan apa sih diperdebatkan. Masalah Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk, apa sih beratnya ini? Ini masalah berat, ini masalah akidah. Makanya Imam Ahmad mati-matian sanggup dicambuk setiap hari 80 kali. Sampai-sampai orang yang mencambuknya mengatakan, seandainya aku mencambuk seekor gajah dengan cambukan seperti itu, maka gajah tersebut akan mati. Akan tapi Imam Ahmad tetap bertahan, karena ini akidah yang sangat besar. Akidah yang sangat besar. Ya, jangan dientengkan. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa munazarata man ahdatsa fihi. Janganlah engkau berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam masalah Al-Quran. Artinya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, jangan debat mereka. Imam Ahmad tidak mau berdebat hakikatnya, akan tetapi beliau dipaksa. Ketika beliau ditanya, beliau tidak mau menjawab, akan tapi beliau dipaksa. Tidak mau menjawab, dipukul. Beliau menjawab pun dipukul. Beliau mengatakan jangan berdebat, karena Al-Quran itu sudah jelas kalamullah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan juga barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk, ini juga pelaku bid'ah. Barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk, maka ini juga pelaku bid'ah. Akan tetapi yang sahih dalam masalah lafaz ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Humairah di Jabal Arafah kemarin. Itu pendapat yang sahih, sebagaimana didukung juga oleh Al-Imam Al-Zahabi ketika beliau membawakan biografi Imam Ahmad. Ketika Imam Al-Zahabi menulis khusus tentang biografi Imam Ahmad dengan judul Tarjamatul Imami Ahmad, kemudian beliau membawakan ucapan Imam Ahmad ini bahwasanya barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk, maka dia pelaku bid'ah. Imam Az-Zahabi mengatakan
Qultu, saya berkata bahwasanya di dalam masalah ini perlu tafsil, perincian. Apa perinciannya? Perinciannya adalah yang sahih. Apabila yang dimaksud dengan lafaz di sini adalah suara orang yang membaca, maka itu makhluk. Suara orang yang membaca, maka itu makhluk. Suara, misalnya saya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suara saya ini makhluk. Akan tetapi yang saya suarakan itu, yang saya baca itu bukan makhluk. Ini perincian dari Imam Al-Bukhari, dan ini yang sahih, yang dikuatkan oleh para ulama, bahkan oleh penyarah ini. Ini yang sahih, ya. Akan tetapi kenapa Imam Ahmad mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk, maka dia pelaku bid'ah? Karena dahulu yang dimaksud dengan lafaz itu dia memiliki dua makna. Bisa saja lafaz itu adalah ucapan orang yang membaca. Itu bisa berarti lafaz juga dalam bahasa Arab. Itu juga disebut dengan lafaz. Ucapan orang yang membaca atau suara orang yang membaca itu juga disebut dengan lafaz. Kemudian juga bacaan Al-Quran itu juga disebut dengan lafaz. Makanya Imam Ahmad di sini mengatakan untuk menghalangi terjadinya kerancuan atau untuk menghalangi terjadinya pemahaman yang mengatakan Al-Quran makhluk, beliau menutup sekaligus mengatakan barang siapa yang mengatakan lafaz Al-Quran itu makhluk, maka dia pelaku bid'ah. Baik, kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan. Tadi kita mengatakan ucapan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan janganlah engkau gentar untuk mengatakan, untuk meneriakkan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk. Karena yang namanya kalamullah, ucapan Allah, itu tidak lepas dari Allah. Dan apa yang tidak lepas dari Allah, maka dia bukanlah makhluk. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya juga pernah sampaikan tentang keyakinan yang benar di dalam masalah penciptaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam masalah penciptaan Nabi Isa, akidah yang benar, kita mengatakan bahwasanya Allah mengatakan kun, jadilah, maka Nabi Isa jadi. Akan tetapi Nabi Isa tidak diciptakan dari kalimat kun. Dalam artian kita sebagai manusia diciptakan, materi penciptaan kita adalah tanah. Komposisi kita, penciptaan kita ini tanah. Nabi Isa yang menjadi komposisi penciptaannya itu bukan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita mengatakan Nabi Isa diciptakan, komposisinya adalah kalimat Allah, sedangkan kalimat Allah itu adalah sifat Allah, berarti Nabi Isa adalah bagian daripada Allah, berarti Nabi Isa adalah anak Allah. Dan maha suci Allah dari pendapat yang seperti ini. Jadi sekali lagi ditegaskan oleh Imam Ahmad, karena kalamullah itu adalah sifat Allah yang tidak bisa lepas dari Allah, dan yang namanya sifat Allah itu bukanlah makhluk. Beliau kemudian mengingatkan, janganlah engkau berdebat dengan orang yang melakukan bid'ah di dalam Al-Quran, artinya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Begitu pula jangan berdebat dengan orang yang mengatakan bahwasanya lafaz Al-Quran itu makhluk. Kemudian jangan pula berdebat dengan orang yang tawakuf, artinya ragu-ragu. Dia mengatakan la adri makhlukun aw laisa bimakhluk. Dia mengatakan aku tidak tahu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Jangan debat orang yang seperti ini, orang yang ragu-ragu. Kenapa? Wa innama huwa kalamullah, karena Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Sudah jelas dalilnya, ngapainlah ragu-ragu? Ya. Tidak boleh syak di dalam iman. Karena iman, di antara syarat iman itu adalah tidak boleh dihinggapi oleh keraguan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu.
Tidak boleh ada keraguan di dalam iman. Karena yang namanya keimanan itu adalah keyakinan, dan yang namanya keraguan itu adalah lawan daripada keyakinan. Biddani la yajtami'an, dua hal yang kontradiksi dan tidak akan pernah bertemu. Kalau iman ya iman, kalau ragu ya ragu gitu. Jadi ini dia, makanya Al-Imam Ahmad di sini mengatakan jangan berdebat dengan orang yang tawakuf, yang ragu-ragu, yang mengatakan la adri, aku tidak tahu, makhlukun aw laysa bimakhluk, apakah dia makhluk Al-Qur'an itu ataukah tidak. Wa innama huwa kalamullah, karena Al-Quran itu jelas-jelas kalamullah. Fahadha sahibu bid'atin, orang yang ragu-ragu itu adalah pelaku bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, dia sama bid'ahnya dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia pelaku bid'ah. Yang ragu-ragu apakah Al-Quran itu makhluk ataukah tidak, dia juga pelaku bid'ah. Kenapa? Wa innama huwa kalamullahi laisa bimakhluk, karena Al-Quran itu jelas-jelas kalamullah dan bukan makhluk. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan tidak berat ini. Kemudian berikutnya, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, dan wajib beriman dengan ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Kama ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sihhah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Antum perhatikan kitab antum, di sana ada tulisan as-sihhah. Di sana itu huruf H-nya yang pertama itu ada tasydidnya sebenarnya. Sihhah itu jamak dari sahih, bukan sihah, bukan sihhah. Kemudian wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan wajib pula kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat Tuhannya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun, karena itu telah diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, yaitu diriwayatkan oleh Imam Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibni Abbas, juga diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas, juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Jadi rata-rata riwayat yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah itu riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Ibnu Abbas. Akan tetapi hakikatnya dalam masalah ini khilaf kuat di antara para ulama. Di dalam masalah ru'yah, melihat Allah, sebenarnya ada 3 kondisi. Yang pertama adalah melihat Allah di kehidupan dunia ini mustahil. Melihat Allah di kehidupan dunia ini tidak mungkin. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjelaskan tentang apa makna ihsan, apa itu ihsan, Rasulullah mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, karena tidak mungkin kita melihat Allah di dunia ini, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah yang melihatmu. Jadi melihat Allah di kehidupan dunia ini tidak mungkin. Ini sepakat ulama. Kemudian yang kedua, melihat Allah nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman melihat Allah, ini sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mampu melihat Allah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah poin ini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ataukah tidak ketika beliau melakukan Isra Mi'raj? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Gara-gara satu kata yang menyebabkan mereka berselisih. Makanya sekali lagi saya katakan, bahasa Arab itu bahasa yang sangat sensitif. Bahasa Arab bahasa yang sangat sensitif. Saya berikan satu contoh. Muadzin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu pakai shin, asyhadu itu artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tetapi kalau antum pakai sin, ashadu, artinya jauh berbeda. Artinya apa? Aku tadi malam tidak bisa tidur, insomnia tadi malam. Antum teriak mengabarkan kepada seluruh masyarakat, tadi malam aku tidak bisa tidur. Jauh artinya.
Sensitif sekali bahasa Arab itu. Ya. Makanya saya sering itu mendengar khotib-khotib di Jakarta itu. Saya nggak tahu apakah kesalahan itu berulang karena memang dihafalkan dan tidak difahami oleh khotibnya. Mereka mengatakan wantahu amma naha anhu wajazar. Gitu. Wantahu amma naha anhu wajazar. Seharusnya wazajar. Huruf zainya yang pertama zajaro bukan jazaro. Karena artinya jauh kalau dibalik. Kalau huruf jimnya pertama wajazar, dan berhentilah kalian dari melakukan apa-apa yang Allah larang, wajazar, dan apa yang Allah sembelih. Apa maksudnya apa yang Allah sembelih? Tapi kalau artinya wazajar, apa yang Allah larang, zajar itu juga artinya melarang. Ini yang sebenarnya. Tapi saya sering itu, khotibnya ganti, sudah bergelar MA dan seterusnya, tetap saja wajazar. Apakah dipahami ataukah tidak, sekedar dihafal saya tidak tahu. Selalu itu saya dengarkan, wantahu amma naha anhu wajazar, dan berhentilah melakukan apa yang Allah larang dan apa yang Allah sembelih. Apa maksudnya ini apa yang Allah sembelih? Jadi itu dia bahasa Arab, sensitif sekali. Makanya hati-hati. Nah, gara-gara satu kata para ulama khilaf kuat dalam masalah apakah Allah melihat, apakah Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika sampai kepada langit yang ketujuh dan sampai kepada Sidratul Muntaha, apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak? Khilaf kuat di antara para ulama gara-gara satu kata. Yaitu kata apa? Saya tidak bisa menjelaskannya kalau tidak ditulis ya. Ada papan? Ada pulpen ya? Jadi bahasa Arab itu jadi bahasa Arab itu sangat sensitif ya. Yang ini ya. Hanya gara-gara satu kata dan harokatnya yang berbeda itu membuat para ulama debat kuat sampai saat ini. Makanya penulis kitab ini beliau tidak menguatkan mana pendapat yang kuat karena debatnya sangat kuat sekali gara-gara satu kata. Rasulullah di dalam hadis sahih tentang Isra Mi'raj, hadisnya sahih, sepakat oleh para ulama. Beliau mengatakan ketika ditanya apakah engkau melihat Allah wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan kalimat yang kedua, nah, perhatikan. Kalimat yang pertama mengatakan nurun. Di sini tidak ada titiknya ya. Dalam bahasa Arab dikatakan kalau ada ya seperti ini tidak ada titiknya maka itu bukan ya, tetapi ini alif. Ini alif sehingga bacaannya nurun anna. Tetapi dibaca oleh sebagian ulama ada titiknya. Berarti ini ya bacaannya nurun anni. Gara-gara kata ini yang membuat mereka khilaf kuat. Apa artinya? Nurun anna arahu. Cahaya. Rasulullah SAW ketika ditanya apakah engkau melihat Allah, beliau mengatakan nurun. Cahaya. Anna, bagaimana mungkin? Itu arti anna. Bagaimana mungkin arahu aku bisa melihatnya? Sehingga mereka mengatakan tidak, Rasulullah tidak melihat Allah. Yang beliau lihat adalah cahaya. Anna, bagaimana mungkin? Sedangkan ini nurun cahaya anni, sesungguhnya aku arahu melihatnya. Jauh kan? Sehingga ulama yang membacanya anni, sesungguhnya aku melihatnya. Rasulullah melihat Allah katanya. Ulama yang membaca anna, cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Jadi tidak mungkin Rasulullah melihatnya. Sehingga mereka mengatakan ulama yang membaca dengan anna, Rasulullah tidak melihat Allah. Ulama yang membacanya anni, sesungguhnya aku melihatnya, mereka mengatakan Rasulullah telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad menguatkan pendapat ini. Akan tapi banyak ulama juga yang menguatkan pendapat ini. Bahwasanya yang dilihat itu adalah cahaya, bukan zat Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam sebuah riwayat beliau mengatakan barang siapa
yang menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdusta. Sungguh dia telah berdusta. Oleh karena itu dari zaman para sahabat mereka sudah khilaf. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, mereka khilaf dalam masalah ini. Begitu pula sampai saat ini khilaf pula di antara para ulama, apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Untuk paham itu ya. Kemudian beliau mengatakan, jadi di sini beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas karena memang Ibnu Abbas menguatkan atau membaca riwayat tersebut dengan riwayat anni arahu, cahaya, aku melihatnya, artinya cahaya Allah beserta zat Allah sesungguhnya aku melihatnya. Anni itu kalimat takkid, anni sesungguhnya aku benar-benar melihat Allah. Itu dia kalau anni. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan kalimat anna. Bagaimana mungkin cahaya yang aku lihat, bagaimana mungkin aku melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara satu kata. Dan Ibnu Abbas beliau membawakan riwayat anni. Wal haditsu indana ala zahirihi, kata Imam Ahmad. Dan hadis tentang masalah Rasulullah melihat Allah ini kita harus artikan secara zahirnya, jangan ditakwil-takwil. Kama jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, dan memperbincangkan masalah ini, debat-debat dalam masalah ini adalah bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala zahirihi, akan tetapi kita wajib mengimaninya sebagaimana zahirnya. Wala nunaziru fihi ahada, dan kita tidak usah berdebat dengan siapapun. Jadi intinya Imam Ahmad beliau menguatkan pendapat yang mengatakan Rasulullah telah melihat Allah Subhanahu wa taala di kala Isra dan Mi'raj. Di kala Mi'raj. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa maka antum bisa tanyakan sama ustaz-ustaz yang lain. Fadhal. Baik. Kalau bisa dibahasakan dengan bahasa yang lain pertanyaan ini, kapan suatu musibah itu dikatakan musibah dan kapan suatu musibah itu dikatakan sebagai hukuman? Ya. Gitu. Dijelaskan di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fitnah wa Mauqiful Muslim Minha, bahwasanya di dalam masalah ini kita harus memahami tiga hal. Yang pertama, kalau yang mendapatkan musibah tersebut adalah orang kafir, maka ini adalah hukuman, bukan musibah. Jelas? Kalau yang mendapatkan musibah tersebut adalah orang kafir, maka ini bukanlah musibah, akan tapi ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum mereka nanti dihukum di akhirat kelak. Yang kedua, apabila musibah tersebut terjadi kepada orang beriman, akan tetapi dia penuh dengan dosa, maka bahasa yang kita gunakan bukan hukuman, akan tetapi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran agar ia bertaubat dari dosanya. Jelas? Kemudian yang ketiga, apabila musibah tersebut terjadi kepada orang yang beriman, sudah taat dia, syariat Allah dijaga, meskipun demikian dia mendapatkan sesuatu yang ia tidak sukai, maka ini murni adalah musibah dan cobaan dari Allah untuk menguji keimanannya. Karena kita di dunia ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku beriman lantas dibiarkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, lantas Allah pun mengetahui siapa yang benar-benar jujur di dalam pengakuannya dan siapa yang sekedar berdusta.
Jadi itu dia. Kalau seandainya yang terjadi itu sesuatu yang tidak diinginkan pada orang yang beriman yang sudah taat, maka itu murni ujian dari Allah untuk menguji keimanannya, dan dia harus bersabar. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukhut, dan barang siapa yang murka, marah mendapatkan musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Wallahu taala a'lam. Yang satunya lagi itu al-Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah ini sebenarnya kalau antum mempelajari tentang kelompok-kelompok yang tersesat, dan para ulama khusus menulis kitab tentang kelompok-kelompok yang tersesat. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, salah seorang ulama Al-Zahiri, ya. Salah seorang ulama Al-Zahiri, yang dimaksud dengan ulama Al-Zahiri itu adalah ulama yang hanya mengambil zahir saja, tidak mau menggunakan qiyas. Tidak mau menggunakan qiyas. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan qiyas itu adalah dalil. Di dalam masalah fikih, di dalam masalah ibadah itu bisa dijadikan dalil, ya. Tetapi kalau ulama Az-Zahiri tidak mau. Makanya mereka sering sekali berpendapat, mengeluarkan pendapat yang aneh. Satu contoh, saya kasih antum contoh anehnya Az-Zahiri ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk menyembahnya dan berbuat bakti kepada orang tua. Dan apabila orang tua kalian kedua-duanya atau salah satu di antara mereka sudah tua dan berada di sisi kalian, fala taqul lahumā uffin, jangan kalian mengatakan kepadanya ah. Misalnya disuruh, nak belikan ini, ah enggak mau. Jangan, kata Allah. Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, karena dia mengambil zahir, apa katanya? Allah melarang kita mengatakan ah kepada orang tua kita, tetapi apabila kita memukul orang tua kita tidak apa-apa, katanya. Aneh sekali. Kalau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Makanya dia dikecam oleh banyak ulama. Nah, Ibnu Hazm Az-Zahiri beliau menulis kitab judulnya Al-Milal wan Nihal, yaitu tentang firqah-firqah yang sesat. Begitu pula Al-Imam Asy-Syahrastani, beliau juga menulis kitab tentang Al-Milal wan Nihal, tentang masalah firqah, dan banyak ulama yang lainnya menulis tentang ini. Al-Asy'ariyah biasanya mereka mendatangkan pendapat, mencoba mencari jalan tengah, tetapi hakikatnya mereka justru membuat bingung. Justru membuat bingung. Itu biasanya Asy'ariyah selalu seperti itu. Ya. Juga termasuk dalam masalah takdir ini. Al-Qadariyah mereka mengatakan tidak ada takdir. Kekuasaan itu, kemampuan itu semata-mata milik manusia. Masyiah, keinginan, kemampuan itu semata-mata milik manusia. Jelas. Sudah jelas pendapatnya, ini sesat. Al-Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kemampuan, Allah saja yang memiliki kemampuan. Kalau Al-Asy'ariyah tengah-tengah, manusia memiliki kemampuan tetapi di saat yang sama juga tidak memiliki kemampuan. Apa ini? Biasanya Asy'ariyah itu mencari jalan tengah, tapi hakikatnya nanti antum dibikin pusing. Makanya paling susah menghafal ucapan pendapat dari kelompok itu, ngapal pendapatnya Asy'ariyah itu susah. Karena antum baca saja pusing, apalagi ngapalnya, susah. Makanya teman-teman itu kebanyakan itu salah itu di kitab pembahasan akidah itu biasanya di pendapatnya Asy'ariyah ini. Karena bikin pusing. Bikin pusing. Makanya saya tidak sebutkan tadi pendapatnya Asy'ariyah kemarin, itu karena para ulama tidak menganggapnya. Bahkan Asy'ariyah itu dikecam oleh kedua kelompok ini. Dikecam oleh kedua kelompok ini. Apa sih maksudmu, kata kedua kelompok ini. Al-Qadariyah bilang apa sih maksudmu, Jabariyah bilang apa sih maksudmu. Manusia itu punya kemampuan tapi di saat yang sama juga nggak punya kemampuan. Apa maksudnya ini? Nah, jelas ya. Jadi Al-Asy'ariyah, wallahu a'lam.
Al-Quran itu yang simbol itu bukan makhluk atau kalam, tapi justru kondit atau jadid. Apakah boleh kita mengatakan Al-Quran itu kondit? Perdebatan Al-Quran qadim jadid ini tidak benar ya. Perdebatan ini dihindarkan. Yang mereka maksud dengan qadim jadid itu sama, makhluk ataukah tidak. Karena para ulama ketika mereka mengatakan qadim, itu maksudnya, yang dimaksud dengan qadim itu adalah sesuatu yang azali. Dan yang sesuatu yang azali itu adalah sifat Allah. Ya, sesuatu yang azali itu adalah sifat Allah, berarti dia bukan makhluk. Tetapi ketika mereka mengatakan jadid, sesuatu yang baru, yang namanya sesuatu yang baru itu pasti dibuat. Berarti dia makhluk. Jelas? Nah, jadi itu sekedar perbedaan lafaz saja, tapi hakikatnya sama. Mereka memperdebatkan apakah dia makhluk ataukah tidak. Dan perdebatan seperti ini ditinggalkan Allah Ta'ala alam. Apakah setiap penyakit menjadi asbab atau menjadi sebab penghapus dosa atau ada jenis-jenis penyakitnya? Semua penyakit. Jelas sekali Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan hatta syauka, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Ya. Sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Semua penyakit. Tapi dengan syarat harus ridha menerima tersebut. Penyakit yang didapatkan itu harus ridha. Adapun kalau dia sukhut, murka, tidak suka dengan apa yang dia dapatkan, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit. Insyaallah selama dia beriman dan dia ridha. Wallahu taala alam. Apanya? Wallahu alam, saya juga tidak tahu mana yang rajih di antara pendapat para ulama tentang masalah ini. Karena saya mengkaji, mereka sama-sama memiliki dalil yang kuat ya. Ibnu Abbas juga mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam, Aisyah juga mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, wallahu taala alam. Mungkin antum bisa tanyakan sama ustaz yang lain yang lebih banyak ilmu. Iya, sikap terhadap takdir itu yang paling baik itu ada dua sebenarnya sikap yang baik terhadap takdir. Yang pertama ridha, sekedar ridha saja. Sekedar ridha. Karena tidak ada yang suka mendapatkan musibah tentunya. Tapi dia ridha. Karena itu ketentuan Allah, dia terima. Yang kedua yang lebih tinggi daripada itu adalah dia ridha dan bersyukur. Artinya dia ridha mendapatkan musibah tersebut, ini takdir Allah, saya terima. Kemudian dia bersyukur karena dia mengetahui bahwasanya di balik musibah itu ada hikmahnya. Jelas? Ini dia. Jelas. Wallahu a'lam. Sepertinya semuanya sudah jelas ya. Ya, kias. Baik, kemarin sudah kita jelaskan yang dilarang oleh para ulama itu adalah qiyas di dalam masalah akidah. Itu yang dilarang. Sepakat ulama Ahlussunnah tidak ada qiyas dalam akidah. Karena akidah itu dalilnya ada 3. Jadi dalil di dalam Islam itu ada 4. Ini menurut mayoritas ulama. Dalil di dalam Islam itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan seluruh ulama. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Ini dalil di dalam masalah agama. Akan tetapi mereka di dalam masalah akidah, khusus di dalam masalah akidah, qiyas ini dibuang. Qiyas ini dibuang. Kenapa? Karena rata-rata masalah akidah ini adalah masalah gaib. Sedangkan yang menjadi landasan di dalam qiyas itu adalah akal. Yang menjadi landasan di dalam qiyas itu adalah akal. Dan akal tidak boleh digunakan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah itu yang digunakan adalah dalil Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Kenapa kesepakatan para ulama digunakan? Karena Rasulullah telah menjamin bahwasanya apabila ulama telah sepakat, maka tidak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Sehingga ijma' itu adalah maksum. Qiyas dilarang di dalam masalah akidah karena qiyas itu artinya menyamakan.
Kias itu artinya menyamakan. Dan rata-rata orang-orang yang yang mereka tidak mau menetapkan sifat bagi Allah karena mereka menggunakan kias. Ya, menyamakan. Ketika kita mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Sebelum mereka menghapus sifat Allah, sebelum mereka mengingkari sifat Allah, mereka terlebih dahulu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk. Ini qiyas, menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas? Nah, itu makanya qiyas itu dilarang. Akhirnya gara-gara qiyas inilah yang membawa mereka, berarti Allah sama dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak boleh. Oh, berarti kita harus buang sifat tangan. Allah tidak punya tangan. Akhirnya diingkarilah sifat. Diingkarilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan kelompok yang sesat di dalam masalah sifat Allah itu ada dua. Yang pertama musyabbihah, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia mengatakan mereka menetapkan sifat Allah. Betul Allah punya tangan, tapi tangan Allah sama dengan tangan kita. Disamakan. Kelompok yang kedua ada namanya mu'attilah. Mereka mengingkari sifat Allah. Allah tidak punya tangan karena kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu lebih bejat, lebih jahat, lebih sesat daripada orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena orang yang mengingkari sifat Allah itu dia melakukan penyamaan juga. Seperti yang saya contohkan tadi. Allah punya tangan berarti sama dengan tangan makhluk. Disamakan dulu. Baru setelah itu diingkari. Makanya dia melakukan dua kejahatan. Menyamakan baru mengingkari. Jelas? Ya. Jadi ini dia. Yang jelas atau yang benar di dalam akidah Ahlussunnah tentang masalah asma wa sifat, kita meyakini bahwa Allah punya sifat, punya tangan, punya wajah, punya mata, punya betis, akan tetapi itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Kita cukupkan saja ya. Baik, apa yang benar maka itu datangnya dari Allah, apa yang salah maka itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.